Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik 2. Udara bersih bagi kesehatan. Kita mulai dengan subtema yang pertama, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah udara bersih. Di halaman 3, coba kalian buka halaman 3. Di halaman 3 ini ada pembelajaran 1. Di pembelajaran 1 kita akan belajar tentang informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Kemudian informasi tentang organ-organ pernapasan hewan juga. Di halaman 3 yang paling bawah ada sebuah teks tentang udara bersih. Ya, silakan kalian siapkan ballpoint atau pensil atau stabilo untuk menandai informasi yang penting yang ada di teks ini. Kita baca sama-sama. Penelitian ilmiah membuktikan apa saja manfaat udara segar yang dihirup bagi kesehatan tubuh. Seperti yang kita pelajari di sekolah, pohon menggunakan fotosintesis untuk mengubah karbon dioksida menjadi oksigen yang kita perlukan untuk bernapas. Kita tandai ya. Pohon menggunakan fotosintesis untuk mengubah karbon dioksida menjadi oksigen yang kita perlukan untuk bernapas. Dalam setahun, kehadiran pohon bisa menyelamatkan 850 nyawa dan mencegah 670.000 penyakit pernapasan akut. Pohon akan mengusir polusi dari udara sehingga lebih sehat untuk masuk ke dalam paru-paru. Wah, fungsinya pohon ini ternyata sangat baik untuk manusia dan hewan ya. Polusi udara sendiri diketahui berdampak sangat buruk. Bahkan paparan dalam jangka panjang bisa menyebabkan kanker dan bayi lahir cacat. Bahaya sekali ternyata polusi udara ini. Paragraf selanjutnya, sering-seringlah berada di lingkungan dengan udara bersih, terlebih jika Anda tinggal di daerah perkotaan yang padat. Berolahraga di udara yang bersih juga akan meningkatkan sel pembunuh kuman alami dalam tubuh. Jadi kalau kalian olahraga di udara yang bersih itu, tubuh kalian akan membentuk dan meningkatkan sel-sel yang bisa membunuh kuman yang akan membawa penyakit ke dalam tubuh kalian. Jadi tubuh kalian akan terlindungi dari bibit-bibit penyakit. Jadi kalian akan tetap sehat. Paragraf yang ketiga, berjalan-jalan atau berolahraga di bawah rindang pepohonan dan menghirup wanginya bunga bukan hanya membuat kita bahagia, tapi juga meningkatkan rasa rileks. Nah, ini juga salah satu fungsi dari tumbuhan atau pohon. Kita bisa meningkatkan rasa rileks dengan berolahraga atau berjalan-jalan di bawah rindangnya. Berjalan-jalan di udara bersih juga akan membuat kita lebih tenang dan rasa cemas berkurang. Di sela-sela waktu kerja atau kita kan seorang siswa ya dan guru juga. Bufida seorang guru, kalian seorang siswa, jadi di sela-sela waktu belajar daring misalnya, sempatkan untuk berjalan sejenak di taman kantor atau di taman sekitar rumah atau bahkan di depan rumah kalian misalnya banyak pepohonan. Nah, itu untuk mengembalikan konsentrasi dan menghilangkan penat. Jadi belajar daring kalian bisa lebih optimal. Di halaman 4 ada lanjutan paragraf. Salah satu
Salah satu cara untuk membuat tubuh lebih berenergi dengan sehat adalah menghabiskan waktu di udara terbuka yang bersih. Aktivitas tersebut diketahui meningkatkan energi hingga 90%. Alam adalah energi untuk jiwa. Nah, sebagaimana yang ada di gambar ini ya. Ini adalah gambar berolahraga di pagi hari. Ternyata bisa membuat tubuh lebih berenergi. Karena kita menghirup udara yang bersih. Paragraf selanjutnya, faktor lingkungan hidup juga sangat berpengaruh terhadap terciptanya udara segar yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Kita juga ketahui bahwa terciptanya udara yang segar sudah sejak kita lahir ke dunia memang sudah ada. Bukan manusia yang menciptakan udara tersebut, tapi Tuhan yang telah memberikan kepada kita yang memang menjadi kebutuhan kita. Dan sebenarnya, nah ini penting, tugas kita adalah hanya menjaganya dan melestarikan udara segar agar tetap ada dan bisa kita nikmati. Jangan sampai kita membuat udara yang ada di sekitar kita itu menjadi tercemar. Kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Ya, generasi penerus kita, adik kita, anak kita, cucu kita nanti tidak bisa menikmati udara segar. Paragraf yang selanjutnya, akan tetapi semakin era dunia berkembang, kesegaran dan kebersihan udara semakin kecil jumlahnya. Apalagi di daerah perkotaan, mungkin kita akan mengalami kesulitan mendapatkan asupan udara bersih untuk tubuh kita. Jumlah kendaraan yang makin meningkat tanpa kita sadari mulai mencemari udara yang sudah sejak dulu telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Polusi udara sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia karena faktor perkembangan teknologi. Namun, bukan berarti kita tidak bisa mengembalikan udara bersih seperti dahulu lagi. Kita masih bisa menciptakan dan mengembalikan udara segar yang dibutuhkan untuk kehidupan dan tubuh kita dengan cara tetap melestarikan lingkungan dan menjaganya tetap asri. Nah, dari bacaan tadi, dari teks yang sudah kita baca sama-sama tadi, ada banyak informasi ya yang bisa kita dapatkan. Nah, di halaman 4 yang bawah, ini ada beberapa soal, beberapa pertanyaan. Kalau kita perhatikan, dari 5 pertanyaan ini diawali dengan kata tanya. Ya, jadi memang kalimat tanya, kalau misalnya siapa, ini adalah sebuah kata. Tapi kalau siapa yang menciptakan udara bersih, ini adalah kalimat. Jadi, ini adalah namanya kalimat tanya. Kalimat tanya diawali dengan kata tanya. Kata tanya untuk yang pertanyaan nomor 1 adalah siapa. Diakhiri, jangan lupa setiap pertanyaan itu diakhiri dengan tanda tanya. Diingat-ingat, kalimat tanya diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Apa saja kata tanya itu? Apakah cuma siapa? Tidak, ada beberapa lagi, yakni kapan, kemudian di halaman 5, di pertanyaan nomor 3 ada di mana, ada apa, mengapa, ada lagi, yakni bagaimana. Nah, jadi ada 6 kata tanya. Yang pertama adalah siapa, yang kedua kapan, yang ketiga di mana, yang keempat apa, dan yang kelima mengapa, serta yang keenam bagaimana.
Di sini ada 5 kalimat tanya atau ada 5 pertanyaan. Silakan kalian jawab pertanyaannya berdasarkan informasi yang ada di teks bacaan yang sudah kita baca sama-sama tadi ya. Bila sudah selesai, kita akan lanjutkan belajar tentang cara kerja organ pernapasan hewan. Di sini nanti kita akan belajar tentang alat pernapasannya ikan, alat pernapasannya cacing, alat pernapasannya reptil, alat pernapasannya burung, alat pernapasannya serangga, serta alat pernapasannya amfibi, hewan amfibi. Yang pertama, kita akan belajar alat pernapasan ikan. Nah, ikan itu bernapas dengan insang. Ayo digarisbawahi. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang itu yang mana, Bu? Ini coba kalian lihat di gambar. Insang itu terletak di bagian kepala ikan. Jadi kalau kalian membuka kepala ikan, maka ada lembaran-lembaran seperti ini. Insang itu, ya, yang ini warna merah ini, terdiri dari lembar-lembar insang dan lengkung insang. Lembar insang yang mana? Lembar insang tuh ya yang ini lembar pertama, lembar kedua, lembar ketiga. Jadi ada beberapa lembar insang. Kalau lengkung insang itu yang warna putih ini. Lembar insang yang warna merah dan lembar putih, lengkung insang yang warna putih. Lembar insang yang berwarna merah ini mengandung pembuluh darah. Pada lembar insang terjadi pertukaran udara. Di lembar insang terjadi pertukaran udara. Kalau lengkung insang berwarna putih, ini ya warna putih ini, berfungsi sebagai tempat melekatnya lembaran insang. Digarisbawahi fungsinya, barangkali nanti ada soal. Ikan bernapas dengan cara membuka dan menutup insang. Jadi insangnya nanti membuka dan menutup. Air yang masuk melalui mulut akan dikeluarkan melalui insang. Air masuk melalui mulut dikeluarkan melalui insang. Pada saat air melewati lembaran insang, terjadi pertukaran gas. Pertukaran gas maksudnya apa, Bu? Ini, air yang banyak mengandung oksigen, jadi air yang banyak mengandung oksigen masuk melalui mulut, lalu masuk melewati insang. Pada saat yang sama, karbon dioksida akan keluar melalui pembuluh darah lembaran insang. Pembuluh darah pun akan mengikat oksigen yang berasal dari air ya. Ini yang perlu kalian ingat, ini saja. Ikan bernapas menggunakan insang. Terus insang letaknya di kepala ikan. Kemudian bagian-bagian insang itu adalah lembar-lembar insang dan lengkung insang. Terus lembar insang warnanya apa? Fungsinya apa? Lengkung insang warnanya apa? Fungsinya apa? Sudah ada ya di paragraf yang pertama. Nah, yang kedua kita akan belajar alat pernapasan cacing tanah. Coba kita baca dulu. Pada tubuh cacing tanah ditutupi oleh selaput benang tipis yang disebut kutikula. Ya, jadi kutikula itu adalah selaput benang tipis atau kulitnya si cacing tanah ini disebut kutikula. Kutikula atau kulitnya cacing tanah ini selalu lembab dan basah. Dan melalui kutikula inilah cacing bernapas. Kutikula menyebabkan udara di dalam tanah dapat masuk ke pembuluh darah cacing.
Dan setelah masuk ke pembuluh darah, udara tersebut diedarkan ke seluruh tubuh cacing. Jadi yang perlu kalian ingat, alat pernapasannya cacing tanah adalah melalui permukaan kulitnya atau yang disebut dengan kutikula. Hewan yang ketiga adalah katak. Kita akan belajar alat pernapasannya katak. Amfibi. Apa yang dimaksud dengan amfibi? Masih ingat? Ya, amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu darat dan air. Contohnya hewan amfibi adalah katak. Dalam pertumbuhannya, katak mengalami perubahan bentuk tubuh atau yang disebut dengan metamorfosis. Nanti bab metamorfosis ada di tema yang selanjutnya. Perubahan tersebut juga mempengaruhi alat pernapasannya. Pada saat masih berudu, katak bernapas dengan insang. Setelah dewasa, katak bernapas dengan paru-paru, selaput mulut, dan kulit. Jadi diingat-ingat ya. Ini alat pernapasannya katak dewasa adalah paru-paru dan kulit. Waktu masih menjadi kecebong dan hidup di dalam air, katak bernapas menggunakan insang. Kecebong bernapas menggunakan insang. Jadi kan katak itu memang ada perubahan bentuk ya dalam hidupnya atau yang disebut dengan metamorfosis. Nah, pertama dari telur, kemudian menjadi kecebong atau berudu. Nah, kecebong atau berudu itu hidupnya di air. Jadi bernapasnya dengan menggunakan insang. Kemudian kecebong atau berudu itu tumbuh menjadi katak yang mempunyai ekor atau katak berekor. Kemudian ekornya lama-lama menyusut. Jadilah seperti katak dewasa ini, yang mana dia bisa hidup di dua alam, bisa di darat, bisa di air. Jadi pernapasannya menggunakan paru-paru dan kulit. Yang keempat, kita belajar tentang alat pernapasan reptil. Apa yang dimaksud dengan reptil? Reptil adalah hewan melata. Contohnya adalah, garis bawahi dulu. Contoh reptil adalah ular, kadal, cicak, buaya, kura-kura, dan komodo. Reptil bernapas dengan paru-paru. Diingat-ingat ya. Reptil bernapas dengan paru-paru. Udara masuk ke paru-paru melalui lubang hidung yang terletak di kepalanya. Kemudian, udara pernapasan masuk ke paru-paru melalui tenggorokan. Di paru-paru terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada reptil yang banyak hidup di air, nah ini ada fakta menarik tentang pernapasannya reptil. Reptil yang banyak hidup di air, misalnya kura-kura, nah bagaimana kok bisa hidup di air tapi bernapasnya dengan paru-paru? Nah, ternyata kura-kura itu nih, lubang hidungnya menutup ketika menyelam. Supaya apa? Kura-kura itu menutup lubang hidungnya ketika menyelam supaya air tidak masuk ke dalam paru-paru. Kalau buaya gimana, Bu? Nah, ini ada fakta menarik tentang buaya. Buaya menutup tenggorokannya dengan lidah untuk mencegah air masuk ke dalam paru-paru. Kemudian di halaman 7 ada alat pernapasan burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Selain paru-paru, burung juga memiliki kantong-kantong udara. Jadi burung itu bernapasnya dengan
paru-paru dibantu dengan kantong atau pundi-pundi udara. Kantong udara tersebut terhubung dengan paru-parunya. Coba kalian lihat ini ya sambil memperhatikan gambarnya. Ketika kantong udara tersebut digembungkan atau mengembang, maka tubuh burung akan sangat ringan sehingga memudahkan ia untuk terbang. Kantong udara juga digunakan oleh burung untuk mengambil oksigen sebanyak-banyaknya. Di garis bawahi fungsi dari kantong udara atau pundi-pundi udaranya. Yang pertama tadi, ketika kantong udara tersebut digembungkan, maka tubuh burung akan sangat ringan sehingga membantu ia untuk terbang. Kemudian digunakan oleh burung untuk mengambil oksigen sebanyak-banyaknya. Jadi di paragraf 1 ini disebutkan 2 fungsi dari kantong-kantong udara atau pundi-pundi udara yang dimiliki oleh burung ya. Kemudian di paragraf yang kedua, kebanyakan burung dapat terbang. Ya, memang ada burung yang tidak bisa terbang. Pada saat terbang, pundi-pundi udara dapat mengembang dan mengempis mengikuti irama kepakan sayap. Pundi-pundi udara berisi udara yang dapat digunakan pada saat terbang. Pundi-pundi udara burung berjumlah 5 pasang. Jadi pundi-pundi udaranya ini ada 5 pasang. Terletak di pangkal leher, dada depan, dada belakang, perut, dan tulang lengan atas. Selain berguna untuk membantu pernapasan ketika terbang, pundi-pundi udara juga berfungsi sebagai berikut. Nah, ini ada disebutkan 3 fungsi dari pundi-pundi udara lagi, selain 2 yang disebutkan di paragraf pertama tadi. Yakni apa saja? Melindungi tubuh dari cuaca dingin. Karena pundi-pundi udara ini memang membungkus alat-alat bagian dalam ya. Kemudian yang selanjutnya, pundi-pundi udara juga memperkeras suara burung. Dan selanjutnya, pada burung yang suka berenang, mengembang dan mengempisnya pundi-pundi udara dapat membantunya berenang. Saat pundi-pundi udara mengembang, burung akan mudah mengapung. Sebaliknya untuk menyelam, pundi-pundi udara akan mengempis. Di bawahnya kita akan melihat serangga. Jadi kita akan mempelajari juga alat pernapasannya serangga. Apa itu serangga? Serangga adalah hewan berkaki 6. Contohnya serangga adalah belalang. Alat pernapasannya belalang disebut trakea atau corong napas. Trakea. Bagaimana proses pernapasannya belalang itu? Nah, ini. Di sepanjang tubuh serangga terdapat lubang-lubang yang disebut spirakel. Mana bu spirakel? Nah, ini. Di sini ada bulet-bulet ini ya. Ini adalah lubang yang disebut spirakel. Gambar detailnya seperti ini. Apa fungsinya spirakel? Spirakel berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara ke tubuh. Ibaratnya manusia gitu ya, spirakel itu hidungnya lah, lubang hidungnya ya. Kemudian oksigen diedarkan ke seluruh tubuh melalui trakea. Hal itu dapat terjadi karena trakea bercabang-cabang sampai ke seluruh tubuh. Jadi trakea itu ada di seluruh tubuhnya serangga. Pembuluh yang paling halus disebut trakeol. Peredaran oksigen ke seluruh tubuh serangga melalui trakea. Hal itu menyebabkan serangga tidak memiliki pembuluh darah.
Ya, dari sini kita sudah belajar 6 alat pernapasan hewan. Coba kita ulangi. Ikan bernapas dengan insang. Kemudian cacing tanah bernapas dengan permukaan kulit atau kutikula. Katak bernapas dengan katak dewasa bernapas dengan paru-paru, sementara kecebong atau berudu bernapas dengan insang. Jadi kalau ada pertanyaan katak bernapas dengan apa? Ya, ketika dewasa dengan paru-paru, ketika masih jadi kecebong atau berudu bernapasnya dengan insang. Kemudian reptil bernapasnya dengan paru-paru. Selanjutnya, alat pernapasannya burung adalah paru-paru dibantu dengan kantong-kantong udara atau pundi-pundi udara. Dan yang terakhir, alat pernapasannya serangga adalah trakea. Diingat-ingat ya.